Tapi kan yang terjadi kan sekarang, kalau advokat misalnya menemui saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik, merintangi penyidikan, kamu kriminalisasi, itu yang terjadi. Padahal kan dalam undang-undang advokat dikatakan saya berhak untuk mendapatkan keterangan dari siapapun dalam rangka pembelaan. Itu nggak dianggap. Jadi kan disebutkan barang siapa menghina hakim, kan begitu ya, dalam sidang pengadilan, maka itu contempt of court lah, kira-kira kan begitu. Kita waktu itu udah usulkan. Ya di pengadilan itu kan tidak hanya hakim, ada jaksa, ada advokat. Jadi kita hakim, jaksa, dan advokat. Kita itu begitu. Oh iya setuju. Tapi tahu nggak apa yang keluar? Pasal 281, 82 kalau nggak salah ya di RUU KUHP yang sekarang. Barang siapa menghina aparat penegak hukum. Hakim dan aparat penegak hukum kalau nggak salah. Hakim dan aparat penegak hukum. Jadi artinya malah ditambah. Kalau disebut aparat penegak hukum, maka kalau kamu serang BAP, penyidik bahwa ini tidak dibuat secara benar, maka kamu bisa contempt of court juga. Itu ada dalam itu dalam KUHP sekarang ini. Yang kelihatan selama hulunya ini tidak dibenahi, hilirnya yang kita sebut kasus-kasus itu akan terjadi. Yang saya katakan sebagai buah dari pohon beracun, fruit of the poison tree. Nah, oleh karena itu ketika Herman Monster mengatakan atau menulis peradilan yang sesat, ya itu buku dulu yang diterbitkan Tempo kalau nggak salah ya. Saya kira banyak kasus-kasus itu peradilan sesat, saya kira. Jadi bukan pengayoman ya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi itu yang perlu harus dikatakan. Nah, sudi nggak kita? Rela nggak kita menaruh itu di atas meja dan Nah, Anda udah menyebut tadi advokat, Bung Luhung. Apakah dalam situasi penegakan hukum seperti ini kemudian membuat peranan advokat sebagai satu bagian subsistem dari penegakan hukum menjadi hampir tidak berarti kecuali dia punya hubungan personal tadi? Ya, kita bicara tentang advokat ya, profesi advokat ya. Saya melihat ya, ini mirip sebenarnya yang dialami oleh KPK. Undang-undang KPK yang pertama dieliminasi sehingga dengan posisi sekarang ini kan, artinya dipreteli lah, kekuasaannya nggak ada. Ini untuk ilustrasi ya, advokat juga sama. Advokat itu penegak hukum, itu disebutkan di dalam undang-undang advokat, juga di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Jadi fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman selain hakim adalah disebut penyidik dalam arti polisi, penuntut umum dalam arti jaksa, dan pembela dalam arti advokat, ya, dan termasuk juga seperti pelaksanaan di penjara, ya, dan arbitrase itu termasuk juga fungsi yang berkaitan. Jadi dengan kata lain satu tarikan, satu nafas. Ya. Tapi advokat itu sama sekali tidak dilayani oleh negara atau tidak diberikan tempat, tidak diberikan ruang. Nah, misalnya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa advokat itu adalah state organ, ya, auxiliary state organ. Yang sifatnya independen. Kalau dia organ negara, jadi artinya fungsinya ini diperlukan oleh negara dalam kaitannya untuk pengayoman atau kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak direfleksikan dalam undang-undang? Memang sudah ada undang-undang advokat sekarang, dan saya tahu sejarahnya itu hanya supaya lepas dari kekuasaan pemerintah waktu itu, soal independensi. Tapi sebagai advokat, sebagai organisasi advokat, ya, itu tidak diakui sebagai satu badan hukum, katakanlah publik, atau badan hukum yang khusus. Nah, karena itu tidak diatur, maka kan kemudian terjadi interpretasi yang berbeda-beda sehingga pecah-pecah, ya. Jadi sebenarnya advokat itu kalau lihat konsep ini berhak punya alokasi dari APBN dalam rangka pembinaan advokat, ya, dalam rangka pembinaan advokat. Misalnya pers, ya, saya sedikit agak mengkritik tapi dalam tanda petik. Ada gedung Dewan Pers, ada Dewan Pers yang di Jalan Kebun Sirih itu. Itu dari APBN kan?
Dari APBN, karena itu dari Menteri Penerangan, kementerian itu. Dulunya itu adalah sumbangan dari importir film barat di atas usul PWI, tapi kemudian sekarang ini pengelolaannya oleh bantuan sekretariat Dewan Pers yang dari APBN. Nah, oke. Jadi bukan gedungnya sekretariat. Iya. Oke. Seberapa kecil pun itu kan secara hukum ini berarti sesuatu. Iya. Nah, mestinya ya seperti pers yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45, walaupun dalam teori mengatakan dia adalah angkatan yang keempat setelah ini pilar yang keempat. Oke lah, itu politik ya. Tapi kalau advokat itu kan disebut dari mulai Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mengatakan kekuasaan kehakiman, turun Undang-Undang Organik yang saya sebutkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim dalam arti MK dan MA dan jajarannya, dan fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tadi penyidik, penuntut umum, lah ini kan lembaga negara, pemerintah kan itu kan dikasih APBN besar sekali. Advokat disebutkan, pertanyaannya kenapa nggak diberikan? Jadi lebih berhak. Nah, tapi nggak ada yang memikirkan itu, nggak ada yang memikirkan itu. Ya, tapi justru yang lain kan gitu ya. Jadi makanya sekarang agak kurang baik kan gitu ya. Ada yang baik, ada yang buruk, karena kan itu yang terjadi. Walaupun di mana-mana juga bisa ada yang baik, yang buruk. Tapi dari segi perundang-undangan, dari segi sistem, ini yang kurang, ya, yang kurang. Memang saya sekarang lagi berusaha terus-menerus mengajak supaya bersatu organisasi advokat ini untuk mendorong RUU advokat yang sekarang ini dengan memasukkan konsep itu di dalamnya. Itu yang seharusnya. Oke, jadi sama juga fruit of the poisonous tree itu tadi. Makanya organisasi advokat itu menjadi tidak efektif kan untuk menertibkan disiplin dan kemudian standar profesi. Karena kalau dia dipecat di sini bisa pindah ke tempat lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan kelemahan. Dan saya sedang berusaha untuk membuat sekarang supaya kode etik kita sudah sama, tinggal dewan kehormatannya supaya sama. Ya, sudah mulai ada proses ke sana, mudah-mudahan aja terjadi. Walaupun yang lain juga merasa nggak perlu, ngapain? Saya kan lebih bebas kan gitu. Habitat saya tidak memerlukan itu. Karena saya dekat dengan jenderal polisi, saya dekat hakim agung, saya dekat dengan jaksa agung dan seterusnya dan seterusnya. Buat dia itu lebih penting. Dunia pers dulu, banyak sekali organisasi wartawan. Ada yang anak, mantu, bapaknya bikin organisasi wartawan ngaku supaya punya akses kan ke luar. Kode etiknya mungkin dia nggak pernah baca gitu. Tapi kemudian bisa kode etiknya dibikin bersama, disetujui di bawah Dewan Pers, tapi organisasinya silahkan gitu. Dewan Persnya satu kan semua. Jadi artinya kalau mengadu tentang pers dimanapun organisasinya, kalau Dewan Pers mengambil putusan itu berlaku untuk semua. Nah, sebenarnya seperti itu. Itu seperti itu yang digunakan istilah Dewan Advokat Nasional ya. Itu betul ya, konsep dengan Dewan Pers. Saya kira bagus itu ya. Jadi yang bagus dari organisasi lain kenapa kita? Oke, kode etiknya kan sudah satu untuk semua advokat. Yang tidak satu itu adalah Dewan Kehormatan. Itu pun tingkat pusat. Tingkat pusatnya artinya yang final and binding. Kalau tingkat daerah ya masing-masing organisasi yang melakukan kan itu. Artinya ini kan udah satu fase sudah maju ya, sudah ada kode etiknya satu. Kalau dulu di pers kode etiknya aja masih ribut. Itu ini sudah satu, itu attach terhadap undang-undang advokat. Ini tinggal Dewan Kehormatan, itu pusat aja. Saya sudah terus berseru-seru melakukan. Sudah ada beberapa ya, tinggal mudah-mudahan aja bisa dalam waktu dekat kita launching kan ini ya. Karena kalau standar profesi itu sudah tunggal. Jadi kode etik sudah satu, tinggal Dewan Kehormatannya saja dulu ya, itu sudah tunggal. Itu persoalan mayoritas sudah akan tidak ada persoalan. Sebab kalau dia nakal di hukum, tidak boleh pindah kemana-mana lagi kan gitu ya. Nah, tapi ini pun juga tidak mudah karena ada yang menikmati situasi yang kisru ini, situasi yang tidak kondusif ini. Ternyata kayak pers ya. Jadi artinya jangan-jangan belajar dari pers. Nah, jadi saya lagi mendorong itu ya. Jadi sebagai subsistem peradilan, maka memang badan hukumnya itu yang pertama, jadi organisasi advokat. Menurut saya harus badan hukum khusus atau publik ya, sama seperti polisi. Nah,
dan kemudian harus ada alokasi APBN dalam rangka pembinaan. Karena advokat itu kan dibutuhkan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi dengan kata lain, bahwa peradilan itu tidak cukup dengan administrasi, kan sudah ada polisi, sudah ada jaksa, dan ada hakim, cukup selesai, kan gitu. Tapi kan harus diuji. Pemerintah, siapapun pemerintahnya itu agak khawatir dengan avokat. Kalau avokatnya kuat bersatu, waduh, ini gimana nih kan? Memang nah, itu saya nggak tahu, mungkin ada kekhawatiran itu. Jadi biarinlah, kayak Anda bayangkan, coba semua avokat yang hebat itu bersatu semua. Nggak bisa diatur oleh pemerintah. Dan itu sudah direfleksikan oleh Shakespeare pada abad keberapa itu ya, dalam episode, salah satu episodenya yang selalu dikutip-kutip ya, the first thing to do, let's kill all the lawyers. Konteksnya adalah karena advokat itu selalu di depan. Kalau ada ketidakadilan, kalau ada pelanggaran konstitusi, ya, misalnya sumpah advokat mengatakan bahwa saya sebagai advokat melihat sumpah jabatan advokat itu di mana di situ disebutkan Pancasila itu sebagai kontrak sosial bangsa Indonesia. Ya, ini dengan bahasa lain, kontrak sosial. Dan harus advokat membela kalau kontrak sosial ini dipecah, kontrak sosial ini dibubarkan, harus di depan. Jadi mirip konteksnya ketika Shakespeare itu dulu. Makanya ada the first thing to do, let's kill all the lawyers. Karena dia menjalankan kenegarawanannya itu, yang melakukan itu. Jadi bisa jadi juga betul. Jadi kalau misalnya di sana sibuk dengan menumpuk kekuasaan, dan dari kekuasaan itu dia akan dapat kemudahan-kemudahan di berbagai sektor termasuk ekonomi yang kita sebut korupsi, maka ini akan pertama saya kira tidak setuju. Ya. Tapi kalau pikirannya adalah bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, negara Pancasila, hukum adalah pengayoman, itu pasti akan setuju ini. Tapi paling tidak kita harus suarakan, harus kita katakan kita butuh ini. Kalau mau hukum itu adalah pengayoman, bahwa hukum itu bukan adalah komoditi, bahwa hukum itu adalah sesuatu yang harus kita bisa perjualbelikan. Ya, karena katanya di DPR pun juga ada perjualan jual beli hukum. Pasal itu bisa harganya mahal katanya. Kayak undang-undang pertambangan, undang-undang air, kata Permadi dulu, ya kan. Nah, di pengadilan juga, putusan pengadilan juga kayak begitu. Nah, kalau misalnya ini tidak terus-menerus diingatkan dan kemudian diusahakan, ya maka ini akan negeri apa namanya ya? Negeri maling atau Tapi Luhut, apakah emang sifat naluri avokat tidak bisa bersatu atau bagaimana? Atau itu justru stigma yang diciptakan saja untuk memecah belah avokat? Saya kira sih, saya percaya itikadnya semua juga baik. Tapi mungkin ada faktor eksternal ya. Jadi yang paling jauh tadi yang disebutkan itu ya, bahwa bahaya nih kalau advokat bersatu. Maka nanti tidak bisa lagi menyalahgunakan MK, nggak boleh lagi menyalahgunakan institusi lain misalnya, karena dia akan teriak kan gitu ya, sebagai the guardian of the constitution dalam konteks itu ya, bisa jadi kan. Dan mereka yang mempunyai akses atau punya kewenangan untuk terjadinya hukum yang mendukung seperti yang saya katakan ini. Jadi kalau misalnya dalam Mahkamah Agung, Kementerian Kehakiman, kan induk kita itu ke Mahkamah Agung, kan bagian dari kekuasaan kehakiman ya. Kalau Mahkamah Agung tidak mau mendengar ya, tidak mau juga berusaha dan melihat ini gangguan ya, dan memang di pengadilan juga kadang-kadang merasa begitu bahwa advokat ini gangguan, maka selama itu pula tidak akan terjadi ya, yang ideal sebagaimana kita bicarakan ini. Dan kan kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, ada avokat ini seperti kasta paria. Boleh sambil minum. Kasta paria paling rendah, misalnya kita di pengadilan, ya kan, itu kan kita selalu kalau sidang pertama ditanya, mana selain surat kuasa, oke lah itu standar, mana berita acara sumpah Anda ya, kalau yang baru-baru itu BAS Anda, mana kartu anggota, seakan-akan gua nggak percaya loh sama avokat gitu. Tapi kalau kita balik, Bapak memimpin sidang ini ditunjuk oleh siapa? Ketua PN. Ada nggak Bapak surat ketua PN-nya? Atau jaksanya atau apa, kan harusnya equal. Ini seakan-akan kita adalah itu menyedihkan memang ya. Jadi menggunakan istilah paria ya. Atau dengan kata lain seperti di pengadilan itu bersepakat ya bahwa seolah-olah
nggak dibutuhkan ini, Iya. advokat ini pengganggu, ada kesan kayak begitu. Tapi itu juga dibuktikan ya, ketika RUU KUHP yang sekarang menjadi KUHP, di situ kan ada kejahatan terhadap proses peradilan, Iya. Iya. yang kemudian kita sebut dengan contempt of court. Jadi kan disebutkan barang siapa menghina hakim kan begitu ya, dalam sidang pengadilan, maka itu contempt of court lah, kira-kira kan begitu. Kita waktu itu udah usulkan. Ya di pengadilan itu kan tidak hanya hakim, ada jaksa, ada advokat. Jadi kita hakim, jaksa, dan advokat. Kita itu begitu. Oh iya setuju. Tapi tahu nggak apa yang keluar? Pasal 281, 82 kalau nggak salah ya di RUU KUHP yang sekarang. Barang siapa menghina aparat penegak hukum. Hakim dan aparat penegak hukum, kalau nggak salah. Hakim dan aparat penegak hukum. Jadi artinya malah ditambah. Kalau disebut aparat penegak hukum, maka kalau kamu serang BAP, penyidik bahwa ini tidak dibuat secara benar, maka kamu bisa contempt of court juga. Itu ada dalam menghina, ya, itu dalam KUHP sekarang ini. Yang kelihatannya belum ngeh nih belum sadar nih, belum menyadari para advokat yang sekarang ini. Nah, saya sudah tuliskan itu di dalam satu buku saya yang baru. Itu tentang hukum pidana, asas-asas dalam KUHP lama dan baru. Ini saya sebutkan nih secara khusus itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah berlaku ini perlu diuji materi nih. Ini yang pertama karena itu tadi. Jadi seperti termasuk juga pembentuk undang-undang terpengaruh kita mempariakan kalau menggunakan istilah di advokat. Jadi memang itu terjadi karena sebenarnya eksistensi organisasi advokat itu hampir sudah tidak ada lagi. Sebab yang ditanya pertama oke, kartu, tapi basnya. Jadi boleh kamu nggak ada kartu, basnya kalau nggak ada kamu nggak boleh jalan. Ya, itu yang terjadi. Bahkan di salah satu pertimbangan di Mahkamah Konstitusi mengatakan begini, hei advokat, kamu bilang kamu profesional. Tunjukkan profesionalitasmu untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam tubuhmu sekarang ini. Saya sudah berulang kutip itu. Tapi ada orang yang tetap bergeming. Ya, nggak peduli dia karena dia rupanya habitatnya nih untuk yang sekarang menikmati keadaan yang sekarang. Itu saya lihat liability ya terhadap advokat sekarang ini. Artinya yang punya vested interest yang luar biasa ya, sehingga hancur-hancuran yang kayak begini. Betul itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Bung Wina tadi, saya ingat dulu Mr. Sumarno P. Wirianto, pernah tahu nama itu. Kan terkenal di Solo, kan udah sangat senior, Mr. Sumarno P. Wirianto. Itu menjadi headline dulu itu di koran. Hakim tanya, mana surat pengangkatan saudara sebagai advokat kan gitu. Kan orangnya memang korek ya dan tenang kan gitu ya. Persis yang dikatakan oleh Wina itu, konteksnya itu saya kira ya. Baik Pak Hakim, yang sekarang harus bilang yang mulia, padahal salah sebenarnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Istilah dalam KUHP itu disebutkan saudara hakim yang terhormat. Itu coba ada itu namanya panggilan gitu ya. Saya cari juga aturan-aturannya. Ada aturannya, di dalam buku saya itu ada. Nggak, aturan yang mulia itu nggak ada itu. Nggak ada. Saya tanya hakim juga nih, nggak ada. Loh kan makanya dulu Haripin Tumpa bilang stop untuk menggunakan istilah yang mulia, tapi mereka nih. Jadi sebutannya adalah setelah KUHP itu diatur sebutannya itu adalah yang terhormat, saudara hakim yang terhormat. Nah itu aturannya. Nah kembali kepada Sumarno P. Wirianto. Dengan tenang dia bilang, baik ya Pak Hakim yang terhormat, saya akan tunjukkan SK saya setelah saudara menunjukkan pengangkatan saudara sebagai hakim. Marah kan hakimnya, jadi ribut. Apakah apa yang terjadi saya nggak tahu. Ya jadi sebenarnya. Tapi itu equal kan pertanyaan yang itu standar. yang Kalau lu tanya jadi kalau nggak perlu dia kayak petugas itu digantung kan itu ya. Jadi yang terjadi adalah mengeliminasi, itu yang terjadi. Jadi sama seperti mempariakan tadi istilahmu itu kan yang terjadi. Jadi mestinya itu harus kesadaran bersama untuk seluruh advokat ya. Jangan saling menuding, kamu yang salah, aku yang benar. Jangan udahlah, di belakang aja, kita lihat ke depan. Ini persoalan kita harus selesaikan. Tidak hanya kita, tapi juga hukum yang akan datang, atau keadaan hukum kita yang lebih baik yang akan datang. Makanya saya tadi bicara mengenai soal kekuasaan kehakiman, soal APBN, ya, soal undang-undang cipta keadilan. Ya, karena ini menjadi menimbulkan buah-buah. Sekarang kasus-kasus itu racun-racunnya itu. Waktu undang-undang advokat belum ada,
saya ikut endorse itu mendorong supaya undang-undang advokat dengan asumsi bersatu lah ya, kuat orang pencari keadilan yang nggak punya duit dapat bantuan dan sebagainya, dan advokat juga bisa sejajar dengan jaksa, dengan hakim, tidak seperti sekarang ini. Ada berapa, Bung Luhut, organisasi advokat nih? Ya, jadi undang-undang advokat itu dulu euforia terjadi. Yang penting ada undang-undangnya dan lepas kan gitu loh. Yang mengangkat advokat organisasi. Full stop sampai di situ. Memang ada di dalam undang-undang advokat dikatakan bahwa maksudnya advokat adalah penegak hukum, adalah setara ya dengan polisi, jaksa dan itu hakim ya. Itu setara. Tapi full stop. Tapi kan yang terjadi kan sekarang, kalau advokat misalnya menemui saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik, merintangi penyidikan, kamu kriminalisasi, itu yang terjadi. Padahal kan dalam undang-undang advokat dikatakan saya berhak untuk mendapatkan keterangan dari siapapun dalam rangka pembelaan. Itu nggak dianggap, nggak dibaca. Nah, itu lagi ini. Itu jadi, juga Bung Luhut yang saya protes di KPK. Kenapa si terdakwa tidak si tersangka ya tidak boleh didampingi di waktu pemeriksaan, harus berada di luar, katanya itu sesuai dengan KUHP. KPK bilang ya, KPK saya bilang esensinya nggak bisa gitu dong. Jadi akhirnya penyakit-penyakit itu juga pada KPK, termasuk yang dulu pimpinannya advokat ya. Jadi tidak bisa yang pimpinannya itu dia sekarang setelah di luar ya dia rasakan lagi lah kan itu ya. Jadi kita tadi bicara mengenai tadi soal organisasi advokat ya. Jadi itu kesetaraan ya. Itu dia. Jadi euforia. Tapi sebenarnya tentang bar association ini secara konseptual itu belum pernah direfleksikan di sana. Artinya sebagai bar association ya. Kalau menerjemahkan organisasi advokat kan kita menggunakan bar association. Artinya merujuk apa yang dilakukan di Inggris. Karena istilah itu kan ada di Inggris kan itu. Dan di Inggris itu tidak ada satu kesatuan organisasi, enggak. Itu bar, inner bar, itu ada di beberapa tempat. Tapi satu ininya, standar profesinya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya dikatakan. Yang secara konkret tadi yang kita bicarakan itu adalah, udahlah, organisasi banyak, ya, itu justru baik. Konon ada sampai 99. 9, ya. Itu no problem. Ya. Tapi konsep yang sudah dulu dibicarakan di kantor Menko Polhukam, itu sudah ada konsepnya ketika Mahfud MD di sana. Ya sudahlah, itu banyak. Tapi coba nanti dibuat Dewan Advokat Nasional ini yang untuk standar profesi, antara lain memverifikasi apakah organisasi advokat ini memenuhi syarat atau tidak, selain kewenangan yang lain. Persis yang dilakukan waktu di pers, diverifikasi. Kalau waktu itu anggotanya minimal 500 yang bekerja, itu adalah standar-standar. Dan ternyata 80% tidak memenuhi syarat. Gitu. Jadi artinya hak berkumpul, berserikat jangan dimatikan. Tidak. Boleh, nggak artinya boleh. Jadi artinya kita boleh mencontek nih, artinya mengikuti apa yang dilakukan. Jadi itu konsep yang sudah ditelurkan oleh kantor Menko Polhukam, yang dia minta untuk sementara dituangkan dalam Perpres. Tapi Prof. Mahfud MD sudah keburu berakhir, saya nggak tahu Menko Polhukam yang sekarang apakah akan meneruskan atau tidak. Ini konsep yang baik. Saya kira itu harus dilaksanakan, saya kira segera ya. Jadi dengan begitu nggak usah risau dengan banyaknya organisasi. Nah, sudah ada pengalaman dari pers yang secara empirik. Oke, jadi dibuat Dewan Advokat Nasional itu untuk standar profesi, termasuk memverifikasi organisasi yang ada memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak, ya kau harus bubar kan gitu kan. Standarnya itu ditentukan oleh organisasi advokat sendiri ya. Dan pendidikannya juga mengenai kurikulum PKPA nanti betul. Di pers itu ada standar kompetensi wartawan. Nah, siapapun organisasinya mengacu ke situ kompetensi yang sama. Mungkin kan pendidikan khusus advokat bisa PKPA, pendidikan kan sudah ada kurikulumnya, sudah standar juga ya. Nah, ini dulu PKPA ini asik pimpinan yang lama itu karena uangnya banyak dia, karena monopoli. Terang dong kalau monopoli uangnya banyak miliaran. Iya dong dulu monopoli. Nah, itulah akar dari satu korupsi itu kan, itu yang terjadi. Jadi dengan banyak begini itu nggak ada persoalan. Sama aja. Ada persoalan ya. Lo ilustrasinya Fakultas Hukum.
Emang hanya negeri yang bisa melahirkan sarjana hukum? Enggak dong, swasta. Tapi ada standar kan itu kan. Nah sekarang sudah doktor dan profesor kan gitu kan. Ya semua juga bisa kasih doktor dan profesor. Ya walaupun nanti banyak profesor tidak pernah mengajar tapi profesor juga. Itu soal yang lain. Profesor artinya harus mengajar kan? Ya karena itu kan puncak dari karir mengajar kan gitu. Iya. Tapi ada sekarang profesor lain, profesor peneliti di BRIN kan, yaitu peneliti. Tapi kan ada penelitiannya kan gitu loh, ada penelitiannya. Tapi kan yang sekarang pejabat tapi profesor dah gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat secara menyeluruh dari perbincangan kita, hukum pidananya, penegakannya, lawyersnya, advokatnya, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, yang bisa kita simpulkan adalah pertama, pendekatan kita itu harus pendekatan sistem, jangan person. Ya. Nah, pendekatan sistem antara lain kan itu perundang-undangan. Nah, perundang-undangan itu harus kita strictly pada asas legalitas. Nah, oleh karena itu undang-undang. Nah, dalam konteks itu saya bicara Undang-Undang Cipta Keadilan, karena kita sistem. Amanat dari Undang-Undang Dasar 45 harus terpadu. Nah, oleh karena itu, maka ditaruh semua undang-undang itu di atas meja, dan kemudian kita tuangkan dalam satu undang-undang yang kita sebut sebagai Undang-Undang Cipta Keadilan. Dan di sana keselarasan harmonisasi kan bisa dilakukan, karena sudah di tempat yang sama. Dan ini adalah hulu dari semua hal, termasuk persoalan yang kita hadapi sekarang. Selama hulunya ini tidak dibenahi, hilirnya yang kita sebut kasus-kasus itu akan terjadi. Yang saya katakan sebagai buah dari pohon beracun, fruit of the poison tree. Nah, oleh karena itu ketika Herman Monster mengatakan atau menulis peradilan yang sesat, ya itu buku dulu yang diterbitkan Tempo kalau nggak salah ya. Saya kira banyak kasus-kasus itu peradilan sesat, saya kira. Jadi bukan pengayoman ya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi itu yang perlu harus dikatakan. Nah, sudi nggak kita, rela nggak kita menaruh itu di atas meja, dan kemudian kita buat koordinasi, harmonisasi, yang kemudian secara sistem kita bisa bergerak untuk menuju keadilan itu tadi. Tidak saja benar, tapi juga harus bertanggung jawab. Itu yang harus kita tekankan. Benar saja tidak cukup, tapi kamu harus bertanggung jawab. Nah, inilah substansi dari pengayoman itu. Inilah refleksi dari Pancasila yang Undang-Undang Dasar 45 sudah katakan demikian. Ya, sebenarnya Bung Luhut, saya juga masih banyak mau bertanya mengenai KUHP yang baru, tapi mungkin pada yang akan datang karena itu bisa mengambil sejam 2 jam lagi yang akan tidak kalah serunya ya. Dan terima kasih Bung Luhut sudah datang ke podcast 9 ya, pencerahan yang baik buat kita semua. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Luhut Pangaribuan, Ketua Peradi, Ketua Umum Peradi, dan dosen juga di beberapa tempat. Dan saya tidak menyimpulkan, Anda bisa mengambil intisarinya sendiri. Dan sebelum saya akhiri, selalu kami katakan dari podcast 9, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Sampai jumpa pada program yang akan datang.